Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rora Jessy Fidarea dengan NIM 1905 12 14 059 dari Sistem Informasi B. Kali ini kita akan membahas tentang kabeling kabel UTP. Apa itu kabel UTP? Jadi, UTP merupakan singkatan dari Unsless Twistor Pair. Sesuai dengan namanya, unsless yang berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium, sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Berbeda dengan saudaranya STP, Self Twistor Pair, sebenarnya nama twistor pair itu merujuk pada bentuk dari isi kabel tersebut yang saling berlilitan pada setiap pasangannya. Jadi, fungsi kabel UTP di sini yang pertama, dia itu digunakan untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Jadi itu dia lebih sering digunakan pada jaringan LAN. Dalam penerapannya, kabel UTP itu memiliki aturan dalam penyusunan kabel berdasarkan kegunaannya. Kategori kabel UTP. Jadi banyak sekali kategori kabel UTP. Yang pertama itu dia itu ada yang kecepatannya 1 Mbps. Nah, terus tipenya twisted pair. Gunanya untuk plain old telephone service. Terus yang buat token ring dia itu pakai kecepatan 4 Mbps. Dia itu tipenya juga twisted pair. Dan sampai ada yang 10 Gbps gigabit internet dan 10G internet. Itu jaraknya sampai 100 meter. Gitu. Terus karakteristik kabel UTP. Jadi yang pertama, bagian dalamnya itu terdiri dari 8 buah kabel dengan warna yang berpasang-pasangan. Jadi kayak warna oranye putih, terus ada lagi mesti sama warna putih. Terus tiap pasangannya dililit sehingga menghasilkan 4 pasangan kabel. Tidak memiliki pelindung. Kalau yang memiliki pelindung tadi kan shield. Terus maksimal panjangnya itu 100 meter. Digunakan untuk konektor RJ45. Dan kecepatan transmisinya hingga 1000 Mbps. Memiliki impedansi sekitar 100 ohm. Jenis pemasangan strike. Jadi ada dua jenis nanti pemasangan untuk kabeling UTP, ada strike sama apa gitu. Nah, yang pertama jenis pemasangan strike, dia itu memiliki aturan penyusunan yang sama antara ujung konektor yang satu dengan ujung yang lain, dan tipe strike ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, misalnya antara router dengan switch, terus hubungan komputer ke switch, komputer ke hub, kayak gitu. Nah, ini contohnya ya. Kan tadi udah bilang ada warna hijau, putih, orange, putih, biru, putih, coklat, putih, kayak gitu. Nah, di konektornya itu putih jingga, jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau. Itu konektor yang pertama, terus ada konektor kedua. Sebenarnya konektor pertama sama konektor kedua itu kayaknya sama gitu loh. Terus ada jenis pemasangan crossover. Kalau crossover ini memiliki aturan penyusunan yang berbeda antara tiap ujung konektornya. Terus tipenya itu bisa digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Misalnya komputer dengan komputer, terus switch dengan switch, router dengan router, kayak gitu. Nah, ini contohnya. Nah, di konektornya tuh warnanya tuh nggak sama, nggak kayak yang tadi yang strike. Nah, kalau dia itu dimulai dari putih jingga sampai coklat, itu terjadi pengacakan kayak ada yang hijau dulu, ada yang ini. Sedangkan di konektor juga ada
pengajakan, jadi nggak sama. Kalau yang sama tadi strike, kalau yang nggak sama itu crossover. Nah, lanjut. Kelebihan dan kekurangan kabel UTP. Nah, kelebihannya yang pertama, kabel UTP itu dapat digunakan untuk instalasi. Terus, dia tuh mempunyai harga yang terjangkau atau lebih murah. Terus dapat mudah ditemukan. Mempunyai diameter yang ramping, dapat dengan mudah dilakukan pada saat di crimping. Terus kabel UTP-nya itu memiliki kualitas kabel yang baik. Kalau kekurangannya, kabel UTP itu memiliki keterbatasan jarak. Jaraknya itu paling maksimal itu 100 meter. Terus, dia itu sudah banyak yang tidak asli, jadi ada yang palsu, gitu, tidak ori. Kabel UTP-nya juga tidak mampu mencegah gangguan dari luar, misalnya gangguan cuaca dan lain sebagainya. Terus, yang terakhir ini kabel jenis UTP itu tidak sesuai digunakan pada medan yang berat dan tidak sesuai digunakan untuk pada daerah yang mempunyai geografis yang lebar dan luas. Karena sifatnya itu sangat lentur daripada yang lainnya gitu. Crimping kabel UTP. Jadi alat yang digunakan biasanya crimping tool, LAN tester, kabel UTP-nya sendiri sama RJ45. Kembali lagi ke channel saya teman-teman. Kali ini saya akan membuat video bagaimana cara untuk memasang soket RJ45 ya, soket RJ45 di kabel data atau kabel LAN atau kabel jaringan atau kabel UTP ya, dengan dua cara ya. Pertama adalah strike ya, kedua adalah cross. Untuk yang strike atau yang lurus itu untuk menghubungkan komputer dengan hub atau switch. Lalu yang untuk cross itu untuk menghubungkan dua komputer secara langsung tanpa melalui switch hub. Nah, oke, saya akan mulai dari yang strike ya. Jadi untuk ada standar ya, ada standar A dan juga standar B. Saya pakai yang standar B aja ya. Itu orange putih, kabelnya orange putih, orange, terus biru, hijau putih, terus biru putih, terus hijau, coklat putih dan juga coklat. Seperti ini. Potong dulu. Seperti ini ya. Nah, untuk yang strike ini atau yang lurus, ujung 1 dan ujung 2 itu sama ya, urutan kabelnya sama. Di orange, terus apa tadi lupa saya, putih, hijau, terus biru, putih, biru, hijau. Nah, lalu putih, coklat dan juga coklat. Nah, seperti ini ya. Kita potong dulu. Kita pasang. Crimping ya. Oke, seperti ini ya untuk yang strike ya, ujung 1 ujung 2 sama. Nah, yang untuk yang cross, ujung 1 dan ujung 2 ini berbeda ya. Untuk
ujung yang satu sama seperti yang tadi. Ini menggunakan standar gabungan antara standar A dan juga standar B. Standar A, standar B yang kayak tadi ya, kayak gitu urutannya seperti ini. Oke, orange, terus hijau, biru, lalu biru putih, lalu hijau, coklat putih dan juga coklat. Seperti ini. Potong. Ini ya. Lalu untuk ujung satu lagi itu berbeda standarnya, kita pakai standar A. Pakai yang orange putih. Mana ini? Ini hijau putih. Hijau putih, terus hijau, orange putih, terus biru, terus biru putih, orange, coklat putih dan juga coklat. Nah, ini untuk yang satu lagi berbeda ya, silang atau di cross. Ya, seperti ini kita potong dulu. Ini untuk yang cross, ujung 1 dan ujung 2 berbeda. Kalau yang straight tadi ujung 1 dan ujung 2 itu sama. Oke, seperti itu teman-teman ya, gampang kan? Itu aja di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel saya kalau teman-teman suka. Terima kasih teman-teman ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Nah, itu adalah video dari mengkrimping dari kabel UTP. Yang pertama itu yang strike, terus yang kedua itu yang cross. Terima kasih.